saudara sekalian, selamat datang di channel GBI Miracle Service. Dengan saya Gaby akan menyampaikan saudara beberapa kekasih informasi di dalam kepada Kristus saudara Yesus. sekalian. Hari ini kita Selamat boleh menyaksikan. bertemu Saat dan ini kita GBI bersyukur Miracle atas kasih Service dalam telah Dia dan mengaktifkan Kristus beberapa akun Tuhan. sosial media, yaitu Hari ini kita Instagram boleh dan juga Facebook. mendengar Untuk dan Facebook, saudara berbicara sekalian tentang dapat klik search kematian selalu Kristus. Selamat datang di channel kami GBI Miracle Service Purwokerto. Dengan saya Gaby. Pada saat ini kami akan menyajikan tentang Story of Life. Story of Life sendiri adalah tentang kesaksian hidup seseorang atau beberapa orang tentang bagaimana hidup mereka diubahkan oleh Kristus dan bagaimana hidup mereka menjadi orang yang baru. Dan semoga kisah ini terus menjadi berkat bagi saudara sekalian, dan selamat menyaksikan. Shalom, nama saya Putri Teresia, umur saya 26 tahun. Saya bergereja di Gereja Miracle Service Purwokerto. Di sini saya sedikit ingin menyampaikan tentang perjalanan saya dari mulai benar-benar mengenal Tuhan hingga saya benar-benar intim sama Tuhan. Semoga dengan sharing saya ini bisa menguatkan dan menjadi berkat untuk orang-orang yang mendengar. Sebenarnya untuk aku bersaksi di kehidupan aku mengenal Tuhan, semoga gak menjadi patokan kalian gitu ya. Maksudnya, kalau aku seperti ini, kalau dia seperti ini, berarti aku seperti ini dan akan terjadi seperti ini gitu. Tapi semoga dengan sedikit sharing aku ini, kalian bisa ambil titiknya gitu loh. Masa, berarti apa yang harus saya lakukan, dan bisa menguatkan buat kalian yang ngerasa Tuhan tuh jauh gitu. Kalau aku pribadi ya, sebenarnya kalau untuk mengenal Tuhan itu dari SD, karena sebenarnya untuk orang tua itu sempat menikah yang beda agama, sampai akhirnya aku bener-bener yang ngerasain kebaikan Tuhan. Karena ada beberapa orang yang bilang katanya agama itu mungkin dari lahir, karena dari lahir kita ikut orang tua, akhirnya kita ikut agama ini. Ada beberapa orang yang bilang gitu. Cuma kalau aku pribadi, karena aku tahu semua agama mengajarkan baik kok, cuma jalannya aja berbeda. Cuma kalau aku pribadi yang aku alamin selama ini tuh bener-bener yang Tuhan kayak nyatain kebaikannya buat hidup aku dan keluarga aku, sehingga akhirnya aku memilih untuk ikut Tuhan Yesus gitu untuk sampai sekarang ini. Jadi sebenarnya dari SD waktu itu, karena sempat ngalamin orang tua beda agama, terus juga sempat ngaji juga gitu. Jadi ya dari kebaikan Tuhan yang aku alamin, akhirnya SD aku memutuskan untuk aku Tuhan. Oke, sempat sih ngalamin namanya jauh sama Tuhan. Sempat ngalamin gak percaya Tuhan itu, sampai pernah ada kayak Tuhan tuh gak ada. Tuhan tuh gak ada buat aku saat aku bener-bener, karena aku ngerasa ya waktu zaman SD SMP tuh aku harus struggle sama segala bulian-bulian dari teman, terus dari hal ekonomi, semuanya. Udah sampai pernah di titik yang aku bilang ke Tuhan, Tuhan sebenarnya engkau ada nggak sih, kayak Tuhan sebenarnya Tuhan mau rencana apa buat hidup aku gitu. Sampai suatu ketika kayak, kenapa aku diciptain beda, kenapa aku sempat ngalamin bully karena fisik aku, mungkin aku dulu hitam segala macam. Tapi ada omongan mamah yang ngena sampai sekarang, yang mama pernah bilang kalau Tuhan itu punya rencana buat kamu gitu. Hidup kamu tuh nggak biasa aja karena mungkin kamu mau dipakai sama Tuhan buat jadi alat dia, buat nyatain kemuliaannya dia. Bukan kamu menjadi sombong ketika kamu berubah, ya ini aku bisa karena diri aku gitu, aku bisa karena aku berubah. Tapi ada tangan Tuhan, bener-bener yang sempat nggak percaya waktu mama bilang gitu. Tapi ketika aku mengalami semua ini perlahan Tuhan tunjukin, memang nggak cepat dan juga nggak lambat, tapi tepat Tuhan ngasih semua itu. Mungkin pas SMA itu bener-bener kayak ngalamin segala semua kebaikan Tuhan yang nggak bisa aku sebutin satu persatu. Sebelumnya ya, banyak banget rasanya tuh gelap,
kosong, kayak kamu baik tapi kamu gak punya tujuan, kamu baik untuk apa. Jadi kayak bener-bener stuck di situ, ngerasain kamu udah berusaha di sini tapi udah stuck sampai situ gitu. Tapi ketika aku hidup baru, aku mengenal Tuhan gitu, apa yang kadang-kadang orang kadang orang sampai mikir gitu, kok kamu bisa sih hidup seperti ini, kamu masih bisa bersyukur, gimana sih caranya kamu kayak tetap bisa bersyukur dengan keadaan kamu seperti ini. Ya itu yang kadang aku suka mikir sih, kayak iya juga ya, kok aku bisa ya dalam keadaan sesak, ibaratnya tuh sesak di titik terendah sekalipun Tuhan kasih aku kemuliaannya gitu buat aku, untuk diteguhkan hati aku buat tetap bersyukur dalam keadaan apapun. Itu yang benar-benar menurut aku semacam anugerah dari Tuhan. Aku punya tujuan hidup ketika aku begini, oh tujuan aku menjadi alat Tuhan, aku buat nyatain kemuliaan Dia, balik lagi dari Tuhan untuk Tuhan, dan pasti bakal kembali ke Tuhan. Itu setelah aku mengalami hidup yang baru dan sebelumnya. Kalau ditanya ini sebenarnya banyak banget, kalau ini gak selesai. Emang banyak banget, tapi kalau secara garis besar dan bener-bener yang aku gak bisa lupain sama keluarga aku, dimana ketika ada rumah kontrakan, di situ tuh bener-bener gentengnya ternyata udah rapuh banget dan mau roboh. Ada saat dimana mamah tuh susah banget bawa anak-anak buat berangkat ke gereja. Di situ adik-adik aku udah lari-larian lah, aku juga udah kayak mau ditinggal mama. Terus suatu ketika kayak hati aku bilang, ayo ke gereja gitu, namanya anak kecil kan kayak ayo ke gereja. Akhirnya kita ke gereja semua bareng, dan yang ditinggal kebetulan tertinggal papa. Di situ lagi tidur siang. Nah kebetulan kita di gereja akhirnya dapat kabar bahwa rumah kita roboh. Rumah kita roboh bener-bener setengah itu genteng aja tuh, satu tuh bisa berat banget, kena kepala aja tuh udah langsung satu genteng aja tuh bisa berdarah. Nah di situ kayak dapat kabar rumah roboh, kita udah bener-bener nggak tahu, kan papa lagi tidur di situ gitu, karena posisinya tuh posisi kamar situ yang roboh gitu. Apa puji Tuhan papa diselamatin, papa lagi tidur, tiba-tiba ada tamu, dan setelah tamu itu datang bener-bener yang langsung roboh gentengnya. Dan aku nggak bisa bayangin kalau tanpa Tuhan mungkin keluarga kita nggak lengkap. Sampai sekarang mungkin papa udah nggak ada dan nggak kumpul sama kita. Itu salah satu kebaikan Tuhan yang wow banget, dan belum bisa kita lupain sampai sekarang. Sebenarnya masih banyak ya, mungkin di lain waktu aku bakal sharing begitu banyak gitu. Aku inget banget sama firman Tuhan yang bilang di Matius 5 ayat 13-16, jadilah garam dan terang buat dunia. Kalau secara aku pribadi, aku mungkin belum sempurna, dan ibaratnya aku belum ngasih Tuhan tuh banyak gitu. Ibaratnya kalau diibaratin ya, aku ngasih Tuhan tuh baru 1/4 gitu. Tapi di sini aku pengen menyampaikan bahwa jangan pernah mengira bahwa Tuhan itu ninggalin kalian. No, dalam keadaan apapun Tuhan tuh ada sama kalian. Kadang kita nggak ngerti ya, kayak Tuhan tuh jauh dari kita gitu, bahwa sebenarnya Dia ada di samping kita. Cuma kita terlalu sibuk melihat masalah yang besar di depan tanpa ngeliat Dia yang ada di samping kita. Di situ kayak aku di sini pengen menyampaikan itu, kayak apapun keadaannya Tuhan tetap ada kok bersama kita. Dan di saat di titik terendah sekalipun, justru itu cara Tuhan buat kita lebih kuat, dan Dia itu nggak akan kasih cobaan kok di luar kemampuan kita. Karena Tuhan tahu kita mampu, Dia izinkan kita ngalamin itu. Itu yang pengen aku bagiin. Semoga dengan sedikit sharing ini bisa menguatkan buat orang-orang atau buat kalian yang benar-benar ngerasa buntu atau ngerasa jauh dari Tuhan. Please dengerin Tuhan, dengerin apa mau Dia. Semoga ini memberkati. God bless you. Ya, terima kasih saudara sekalian yang telah menonton kesaksian hidup dari Story of Life. Biarlah kisah ini terus menjadi berkat bagi saudara sekalian dalam menghadapi pergumulan atau menghadapi aktivitas sehari-hari. Dan jangan lupa untuk klik subscribe di YouTube channel kami agar saudara sekalian dapat mengetahui bila kami mengupload video baru. Dan jangan lupa untuk mengikuti
Instagram kami, Facebook page kami. Dan juga bila sekali ada pertanyaan, silakan dapat menghubungi kami melalui WhatsApp. Nomor dan informasi dari Instagram dan Facebook kami saya akan taruh di description box. Sekian informasi yang dapat saya berikan dan semoga kita dapat bertemu lagi di pertemuan selanjutnya di Story of Life. Tuhan Yesus memberkati.